Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Islamiyah dari program studi Perbankan Syariah 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khalifah. Langsung saja, yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yakni pada tahun 1 sampai 11 Hijriah atau tahun 622 sampai 632 Masehi. Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapat ghima atau harta rampasan perang pada perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghima dan 1/5 bagian darinya setelah usainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Atau dengan kata lain, dia segera menginfakannya sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Yang kedua, selanjutnya, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu pada tahun pertama kekhalifaannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, Abu Bakar membawa harta itu ke Masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini, Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hal ini diketahui dari pernyataan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saat Abu Bakar dibayat sebagai khalifah. Abu Ubaidah saat itu berkata kepadanya, "Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat." Khalifah Umar bin Khattab, yakni tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan atau sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam suatu pidatonya dicatat, "Tidak halal bagiku dari harta milik Allah ini melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup." Selanjutnya, masa Khalifah Utsman bin Affan, yakni pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Kondisi yang sama juga berlaku pada Utsman. Namun, pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapat protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Karena Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Selanjutnya, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan seiring bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang dekat sekitar Ali menyarankan agar Ali mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sejarah Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khalifah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.